Kajian ilmiah. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Para pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati, dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan melanjutkan pembahasan kita di serial Penyakit Hati. Juga nanti setelah pemaparan faedah atau materi dari Ustadz, kita persilahkan teman-teman yang mau bergabung di podcast serial Penyakit Hati kali ini bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Di pertemuan kali ini di serial Penyakit Hati kali ini kita mengangkat sebuah judul atau tema, takut pada selain Allah. Ini menarik ya Ustadz, karena kan rasa takut ini kayaknya selalu muncul lah atau seringlah muncul di hati seseorang atau di perasaan seseorang gitu ya Ustaz. Macam-macam lah takutnya gitu ya Ustaz. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang takut rezekinya nggak dapat gitu Ustaz. Ada yang takut nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Ada yang takut kehilangan jabatan dan segala macam. Apakah ini juga skup dari pembahasan kita tentang takut kepada selain Allah ini Ustaz? Fayatafadhal masykurah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelumnya kita mengucapkan untuk kita semua selamat ya masuk di bulan Ramadan ya, di awal bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala, yang seharusnya kita adalah memiliki hati yang berbahagia, menjadi orang-orang yang merasa berbangga kembali diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan. Karena event-event seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini adalah sama seperti rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala tidak berikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka sepatutnya kita bersyukur kembali diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kesekian kalinya. Ya, untuk kesekian kalinya kita diberikan bertemu dengan bulan Ramadan. Walaupun kita sadar di Ramadan sebelumnya banyak kekurangan kita, banyak hal yang itu adalah kelalaian dari diri kita, itu merupakan hal yang kita luput untuk menyempurnakan amal soleh kita selama di bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan itu, dan di Ramadan kali ini kita bisa lebih baik lagi, kita lebih bisa maksimalkan lagi di bulan Ramadan ini untuk lebih bersemangat, untuk lebih memaksimalkan setiap daya dan upaya yang dapat kita lakukan selama di bulan Ramadan. Karena lagi-lagi ini hanyalah seperti disebutkan dalam Al-Quran, ayyamam ma'dudat. Bulan Ramadan ini hanya beberapa hari saja, di mana sebagaimana dia akan datang, dia juga akan berlalu. Dan siapapun yang mendapati bulan Ramadan ini, ada yang berhasil mendapat keuntungan berlimpah ruah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Ada yang betul-betul merugi dan bahkan celaka disebabkan bulan Ramadan ini. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini di hari pertama kita di bulan Ramadan, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan memberikan kita ijabah dari doa-doa kita agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan pembahasan kita di penyakit hati, yang sekarang kita sampai di 32 ya. Nanti akan berhenti di 35 sebenarnya ini.
Jadi khatam mudah-mudahan di bulan Ramadan ya, insya Allah. Ini ya. Yang ke-32 ini adalah terkait dengan al-khauf min ghairillah. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang kita fahami bersama bahwasanya takut ini adalah bagian dari ibadah hati. Sebagaimana ibadah itu terbagi-bagi. Ada yang dilakukan oleh hati, ada yang dilakukan oleh fisik, ada yang memang kolaborasi hati fisik, bahkan ada yang melibatkan harta. Nah ini takut adalah ibadah hati. Ya. Namun ini adalah bagian dari hal yang mendominasi perilaku manusia setelahnya. Ya. Kalau dominasi dominasi seluruh diri kita adalah terkait dengan rasa cinta, rasa takut, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendominasi apa yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Apa yang dilakukan oleh lisan, tangan, mata, telinga, dan seterusnya itu terdominasi dengan tiga rasa ini. Rasa cinta, rasa takut, dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa kita katakan ini adalah ibadah? Karena ini merupakan perintah dari Allah Ta'ala agar kita rasa takutnya itu hanya kepada Allah Ta'ala semata. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, maka takutlah kepadaku jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ungkapannya sangat jelas. Di satu sisi di petikan awal ayatnya melarang kita untuk takut kepada mereka, yang mereka dimaksudkan di sini adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkan kita untuk takut hanya kepada Allah Ta'ala. Maka ditutup kemudian dengan in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ini menjadikan kesimpulan inilah iman. Inilah iman yang seharusnya kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwasanya orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu adalah orang yang takut akan dibalas oleh Allah Ta'ala atas keburukan yang dia lakukan, atas maksiat yang dia lakukan. Bisa jadi hukuman itu atau balasan itu Allah Ta'ala berikan di dunia ataupun diberikan nanti di akhirat. Makanya beliau menyebutkan makna takut di sini bukanlah orang yang menangis, orang yang mengusap air matanya karena tangisan tersebut, bukan, ya. Karena kalau cuma itu ya artinya dimaknai hanya orang yang ketakutan itu menangis sampai mengusap-ngusap air matanya, ini tidak akan bermanfaat sampai benar-benar dia membuktikan secara perbuatan dia adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ya, yaitu dia takut seandainya Allah Ta'ala akan mengazabnya, ya, disebabkan ada amalan fardu yang dia tinggalkan, atau disebabkan ada larangan-larangan yang dia lakukan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di surat An-Nahl ayat 51 Allah Ta'ala berfirman, "Fa iyyaya farhabun," maka kepadakulah hendaknya kalian takut. Ya. Begitu juga Allah Ta'ala memuji orang-orang beriman yang takut kepada Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka takut kepada Rabb-Nya yang ada berada di atas dan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan. Maka di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, rasa takut kepada Allah Ta'ala, ya, hati yang jujur dalam takutnya kepada Allah Ta'ala, maka akan ada pembuktian di sana. Akan diperhatikan dengan bagaimana dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tentu hati itu berdusta hakikatnya kalau dia
menunjukkan mata yang berlinang air mata, namun setelah itu justru dia melanggar aturan Allah Ta'ala. Ya, kita di dunia saja, ketika kita punya orang-orang atau teman seperti itu seperti dipermainkan, seperti kita itu dihina malah. Ya, ketika dia di hadapan kita menangis-nangis seolah dia benar-benar takut akan ancaman yang diberlakukan, namun di belakang ternyata dia bermain-main. Di belakang ternyata dia menghina, bahkan peraturan itu tidak dia indahkan sama sekali. Ya, ini tentu di antara manusia saja itu sudah dianggap sebuah pelecehan, ya, sebuah penghinaan. Takutnya cuma di depan saja seolah-olah Allah Ta'ala diperlakukan seperti itu. Jadi menangis-menangis seolahnya takut karena Allah, tapi ternyata perbuatannya dia seperti tidak mengenal Allah Ta'ala sama sekali. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan tentu rasa takut kepada Allah Ta'ala ini senada dengan besar atau kecilnya iman dalam diri seseorang. Semakin imannya kuat, maka semakin takutnya juga kuat. Semakin imannya menipis, begitu juga rasa takutnya kepada Allah Ta'ala juga ikut menipis. Nah, maka ini adalah sinkronasi yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika kita benar-benar imannya kuat, ukurannya apa? Bagaimana takutnya kepada Allah Ta'ala. Ya, apakah ketika melaksanakan perintah, ya, kemudian ada keinginan untuk melalaikannya, itu kemudian ada rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian bagaimana hatinya ketika menghadapi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Apakah dia takut kepada Allah Ta'ala? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan sikap takut ini murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari situ juga kita bisa ambil pelajaran bahwa orang-orang yang takutnya itu dusta kepada Allah Ta'ala bisa diperhatikan, dia akan lebih takut kepada makhluknya, lebih takut kepada selain manusia, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada manusia, takut kepada benda-benda yang dia yakini punya kekuatan begini dan begitu. Yang ala kulli hal di sini semua adalah meletakkan rasa takut yang ada dalam dirinya itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa takut ini mungkin bisa jadi arahnya adalah kemudian dia tidak melaksanakan perintah. Contoh misalnya laki-laki disunnahkan untuk membiarkan tumbuh jenggotnya. Lalu dalam hal itu tidak dia lakukan, tetap dia potong, tetap dia cukur sampai bersih. Karena apa? Takut dengan ejekan manusia, takut nanti dikatakan begini dan begitu, takut dijauhi oleh teman-teman, takut diomongin yang macam-macam oleh saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah takut yang tidak kepada Allah Ta'ala. Ini namanya takut kepada sama makhluk. Seorang wanita misalnya dia sudah mengerti tentang bagaimana menutup aurat yang syar'i sesuai dengan aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lalu kemudian dia meninggalkan hal itu. Ya, mungkin karena takut tadi, takut oleh pekerjaannya, takut bahkan mungkin dia punya pasangan seorang suami yang menghalanginya seperti itu, atau bahkan kepada orang tuanya yang tidak menginginkan dia menutup aurat. Lalu disebabkan hal itu dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau disebabkan takut kepada selain Allah Ta'ala ini dia terjatuh dalam larangan-larangan. Ya, misalnya dia melakukan sebuah maksiat disebabkan apa? Disebabkan tidak enak dengan teman-temannya, takut ditinggalkan oleh komunitas, takut dikucilkan dari pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu kita ketahui dari diri kita, sebenarnya yang kita takutkan Allah Ta'ala atau makhluknya. Karena pada hakikatnya, takut pun kita kepada sesama makhluk, itu hakikatnya harus disandarkan kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita takut durhaka kepada orang tua? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk
berbakti kepada orang tua, dan Allah Ta'ala mengancam anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Sehingga dengan demikian kita pun jadi ada rasa takutnya kepada orang tua terkait apa yang dia inginkan, apa yang dia perintahkan. Selama itu sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, maka kita takut untuk menyelisihinya. Karena apa? Rasa takut ini tersandarkan kepada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya kita akan jelaskan tentang ada 2 jenis takutnya. Dari yang kita bahas tadi, kita bisa jelaskan di sana kita bisa bagikan ada 2 jenis takutnya. Yang pertama takut kepada Allah, yang kedua takut kepada selain Allah. Nah, takut kepada Allah Ta'ala ini juga bisa dijelaskan ada 2 jenis. Ada takut yang kemudian terpuji, ada takut yang kemudian tidak terpuji. Jadi takut kepada Allah Ta'ala pun ada yang tidak terpuji. Kalau takut kepada Allah Ta'ala yang terpuji adalah ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Ta'ala dan meninggalkan maksiat atau meninggalkan perkara-perkara yang dilarang karena takut kepada ancaman Allah Ta'ala, takut diazab oleh Allah Ta'ala, sehingga hatinya pun merasa tenang, merasa nyaman ketika dia berada di koridor yang benar, berada di atas perintah Allah Ta'ala atau berada dalam kondisi menjauhi larangan Allah Ta'ala. Hatinya tenang di sana. Ya, rasa takutnya itu terobati ketika dia melaksanakan perintah atau dia menjauhi larangan. Maka ini adalah di koridor takut kepada Allah Ta'ala yang terpuji. Kemudian ada yang takut kepada Allah Ta'ala namun tidak terpuji, yaitu takut kepada Allah Ta'ala yang mengarahkannya jatuh kepada rasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ketika dia membahas tentang azab Allah Ta'ala, ketika dia membahas bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang keras sekali kepada orang-orang yang bermaksiat, lalu dia menyadari dirinya banyak terjatuh dalam kemaksiatan, justru ini malah membuatnya putus asa. Lalu membenarkan bisikan syaitan yang mengatakan kamu tidak akan diampuni lagi. Kamu sudah sepalang tanggung, udah sekali basah sekalian mandi, itu nggak usah lagi berharap akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Lalu justru malah membuat dia setelah itu tidak berhenti dari maksiatnya, bahkan melanjutkan hal tersebut. Karena apa? Merasa putus asa atas kesalahan yang selama ini dilakukan. Dia berpikir itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini juga takut kepada Allah Ta'ala, tapi takutnya mengarahkan kepada justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu takut yang kedua adalah takut kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Yang boleh itu adalah khauf tabi'i, yaitu takut yang sifatnya tabiat manusia. Takut kepada hewan buas, takut kepada api yang panas, takut ketika berada di air takut tenggelam. Nah, ini adalah takut-takut yang sifatnya tabi'i, yang Allah Ta'ala letakkan ke dalam diri kita sebagai bentuk pertahanan hidupnya, sebagai bentuk untuk kita bisa mengetahui hal-hal yang berbahaya patut untuk kita hindari. Maka kalau takut yang seperti ini takut yang tabi'i. Ini tidak masalah. Nanti kemudian dia bisa dicela kalau gara-gara takut yang tabi'i ini menjadikan dirinya hamba yang menjauhi perintah-perintah Allah Ta'ala atau bahkan jatuh dalam larangan Allah Ta'ala. Ya, tapi kita bahas dulu tentang kenapa takut tabi'i ini dibolehkan. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas ayat 18, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Maka Nabi Musa menjadi orang yang takut dan berusaha mencari-cari informasi tentang kondisi pasukan Firaun. Ini adalah kisah di mana Nabi Musa alaihissalam sesudah membunuh seorang Qibti, ya, seorang Qibti yang waktu itu sedang
bermasalah dengan Bani Israel ya, salah seorang Bani Israel ketika Nabi Musa alaihissalam ingin menolong eh, saudaranya dari Bani Israel ini lalu memukul seorang Kipti itu sampai tanpa disengaja mati. Nah ini dijelaskan oleh ayat tersebut, Nabi Musa ketakutan. Nabi Musa ketakutan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Maka Allah Ta'ala sebutkan ini dan Allah Ta'ala tidak mencela rasa takutnya Nabi Musa alaihi salam waktu itu. Artinya selama takut itu adalah takut yang tabi'i, maka ini diperbolehkan, tidak dicela dengan hal yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah takut tabi'i, tapi takutnya ini mengarah kepada ibadah. Maka disebut dengan khauful ibadati wat tadhalluli wat ta'zimi wal khudu'. Yaitu takut yang arahnya beribadah, tunduk, mengagungkan dan taat. Nah, ini adalah takut yang sir, ya. Takut yang sir ya, disebut dalam bahasa lain disebut dengan khaufus sir ya, takut yang sangat tipis sekali yang kemudian mengarahkannya kepada perbuatan syirik ya. Contohnya apa? Ya contohnya misalnya karena dahulu waktu kecil sering ditakut-takuti gitu kan, ada hantulah, ada inilah itulah. Kemudian setiap melihat kondisi yang gelap dia pun ketakutan. Itu. Sampai kepada titik takut kepada kondisi gelap itu masih wajar. Itu kita ketakutan ketika kondisi gelap itu wajar. Tapi kemudian ketika takut hal yang seperti itu dibumbui dengan hal yang macam-macam. Ketika gelap nanti akan muncul ini dan itu, maka harus baca mantra ini dan itu, harus pasang sesajen ini dan itu. Nah, ini termasuk membawanya kepada perbuatan syirik. Ya. Kemudian juga takut kepada hal itu mengakibatkan dia nggak jadi qiyamul lail misalnya itu. Misalnya Ramadan ini nanti di akhir Ramadan menjelang Syawal pulang kampung. Kampungnya masih di pelosok. Artinya kalau mau yang rutinitasnya tiap hari itu melakukan qiyamul lail, nah kalau di kampung mau qiyamul lail, bersih-bersihnya itu butuh ke toiletnya itu ke sungai misalnya, agak jauh keluar dari rumah. Dalam kondisi yang kampungnya ini listrik itu sangat terbatas, jadi suasananya sangat gelap sekali. Lalu gara-gara itu kebiasaan qiyamul lailnya dihilangkan itu. Karena apa? Takut di jalan nanti keluar ini dan itu, ada putih-putih dan segala macam. Ini adalah khauf sir ya. Inilah yang tergolong dengan khauf sir. Jadi dia takut kepada hal-hal yang tidak jelas. Contoh misalnya orang yang takut dengan kuburan. Kuburan ya kan, siapa dulu yang di waktu kecil kalau lewat kuburan atau lewat area pekuburan lari sekencang-kencangnya karena ketakutan. Takut apa? Ya, kuburan aja Ustaz, pohon pisang yang gelap-gelap. Kalau banyak pohon pisangnya pun takut. Nah, Ini sama Ustaz. Jadi sama itu kan, takut dengan pohon pisang lah yang goyang-goyang itu kan, atau ada pohon yang rimbun, daunnya lebat, batangnya besar gitu kan. Pohon kapuk. Nah, kemudian itu arahnya kemudian menjadikan alasan lalu dia tidak ke masjid, lalu dia sholat subuh di rumah, sholat isyaknya di rumah, itu tidak melakukan qiyamul lail atau hal-hal banyak ibadah yang terhalang gara-gara ketakutan dia yang tidak jelas seperti itu. Nah ini justru bisa termasuk dalam perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga misalnya seorang yang buka usaha takut ada yang mengganggu usahanya, katanya begitu, mengganggu usahanya dengan ini dan itu, sehingga kata orang harus dipasang foto ini dan itu. Nah kalau tidak dipasang foto itu nanti dagangannya bisa terganggu. Nah ini juga sama, itu kan, ini juga tersama, takut dengan hal-hal yang tidak jelas. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, obat dari itu semua adalah dengan lebih mengenal kepada Allah Ta'ala. Agar kita tidak terjatuh kepada takut sesama makhluk, ya, takut kepada selain Allah Ta'ala, maka kita harus lebih kenal kepada Allah Ta'ala. Karena dengan kita semakin kenal kepada Allah Ta'ala, kita akan semakin tahu kepada siapa kita takut.
Itu. Dan kita juga punya alasan kuat kenapa kita lebih takut kepada Allah Ta'ala dibandingkan kepada selain Allah Ta'ala. Nanti kita akan dapat alasan-alasan itu. Sehingga dengan demikian takut kita kepada selain Allah Ta'ala pun terkikis. Itu kenapa cobalah kalau kemudian kita munculkan pertanyaan-pertanyaan kenapa takut kepada kuburan, kenapa takut kepada sipulan-sipulan, kenapa takut kepada kondisi-kondisi yang seperti ini dan seperti itu. Yang pada hakikatnya kalau dirujuk semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Urusan takut kita terkait rezeki, urusan takut kita itu terkait dengan jodoh, terkait dengan nyawa, kehidupan kita, dan lain sebagainya. Ternyata kalau ditarik-tarik benang merahnya, semua kembali kepada Allah Ta'ala yang menentukan. Tidak ada sama sekali itu ditentukan oleh makhluk. Ya, karena kita takut ataupun tidak takut, itu kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau kita takutnya kepada Allah Ta'ala itu menjadi sebuah ibadah. Kalau kita takutnya kepada sesama makhluk, malah terjatuh dalam perbuatan syirik yang Allah Ta'ala tidak akan ampuni dosa-dosa yang seperti itu. Nah begitu ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dengan kita semakin belajar, semakin kita berusaha mengenal Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan demikian kita jadi semakin lebih tahu kepada siapa mestinya kita takut. Apakah kepada atasan kita, apakah kepada orang tua kita, apakah kepada suami atau istri, apakah kepada tetangga, apakah kepada perkara-perkara yang gaib. Nah, apakah seperti itu seharusnya ketakutan, ataukah itu semua harus linier, harus kembali kepada takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak ada lagi ketakutan-ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi atau faedahnya. Dan kita persilahkan para pendengar radio streaming dan mengaji yang ingin bergabung di podcast serial Penyakit Hati kali ini bisa memberikan pertanyaan yang melalui pesan WhatsApp atau SMS. Bisa juga langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Udah ada yang masuk Ustaz. Pertanyaan dari WhatsApp Medan Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Ian. Oke Bang Ian, sehat Bang Ian, puasa pertamanya gimana? Lancar-lancar insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan kita semua beribadah di bulan Ramadan ini, amin, amin. Pertanyaan pertama, apakah takut melewati kuburan malam-malam? Ini sepertinya udah dijawab, tapi nggak apa-apa Ustaz, saya bacakan Ustaz. Apakah takut melewati kuburan malam-malam ini takut yang wajar atau tidak Ustaz? Kadang dalam hati nggak takut, tapi bulu kuduk merinding juga. Oke. Yang kedua, maksud setan dibelenggu di bulan Ramadan gimana Ustaz? Dan mengapa masih ada saja orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan? Contoh merokok terang-terangan di bulan puasa dan lain-lain. Baik, mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Bang Ian. Pertanyaan pertama tadi terkait takut ketika malam-malam lewat kuburan. Ya. Sebenarnya kalau takutnya itu di sini disinyalir sih kalau dari pertanyaan tadi kenapa malam itu kan. Kalau siang berarti nggak takut ya lewat kuburan itu kan. Berarti kan lebih kepada takut di kondisi gelap ya. Kondisi gelap yang dia tidak tahu hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi menurutnya adalah hal yang buruk. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini tidak lepas dari hal-hal yang ditanamkan kepada kita sejak kecil ya. Entah kenapa dulu sejak kecil, bahkan bukan saja dari dulu, anak-anak zaman sekarang pun yang seperti itu sudah ditanamkan dari kecil. Yang dari awal tuh mana ada bayi ketakutan ditinggal mamanya di kamar sendirian, mati lampu segala macam, nggak ada. Bayi umur 1, 2 tahun, 3 tahun itu nggak ada punya takut sama sekali. Hinggalah di umur 4 tahun, 5 tahun mulai dicekoki dengan cerita-cerita. Artinya disimulasikan ya, takut itu disimulasikan sehingga tertanam dalam dirinya. Yang kuburan itu cobalah kalau kita berpikir emang apa yang ditakuti dari kuburan, orangnya di sana udah mati semua.
Kalau dia pun bangun dari kuburan itu ya kondisinya juga kasihan ya, kayak melihat pengemis di jalanan gitu kan. Harusnya kita tolongin kalau memang betul gitu kan. Kalau ada yang bangkit dari kuburan kan cuma berbalut kain kafan, kasihan sebenarnya itu. Cuma kan ini yang kemudian jadi cerita-cerita dibumbu-bumbui dengan Pocong. sinetron, ya film-film yang pernah disaksikan sehingga itu menjadi sesuatu yang sebenarnya fiktif tapi sepertinya nyata gitu. Sebenarnya fiktif tapi sebenarnya hal yang kita tidak mengatakan tidak percaya dengan hal-hal gaib ya. Hal yang gaib itu adalah termasuk bentuk keimanan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Termasuk yang gaib adalah malaikat Allah Ta'ala, jin yang Allah Ta'ala ciptakan. Itu juga hal yang gaib bagi kita. Kita beriman akan hal-hal itu. Yang kita tidak imani adalah cerita-cerita dustanya. Cerita-cerita bohongnya yang katanya begono dan begini bisa lakukan ini dan itu. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Nah terkait dengan takut lewat kuburan di malam hari, maka ini yang tadi pertanyaannya sebenarnya tidak takut, Dalam hati tapi kata, bulu kuduknya merinding. Ini sebenarnya takut itu. Ya kan? Berarti itu hatinya mendustai dirinya sendiri gitu kan. mau dihipnotis gitu. Iya. Hati di bagian permukaan mengatakan tidak takut, tapi yang paling dalamnya lagi mengatakan takut gitu. Karena kan nggak mungkin bulu kuduk merinding itu tanpa ada instruksi dari hati kan gitu. Ya begitu. Ala kulli hal berarti masih ada rasa takutnya kan gitu. Walaupun mungkin sudah berusaha untuk melawan rasa takut tersebut dan ini sudah baik. Maka akan lebih baik lagi ketika dia lebih dikenalkan tentang sebenarnya apa yang dia takuti. Hal-hal gaib apa yang seharusnya dia takuti. Kalau kita kenal dengan Allah Ta'ala, kenal dengan makhluk-makhluknya, bagaimana karakteristik syaitan, bagaimana karakteristik jin, maka ini semua itu membuat kita lebih tahu kondisi-kondisi itu sehingga membuat kita lebih mengerti hakikatnya dan kenyataannya sehingga mudah-mudahan dengan demikian semakin berilmu kita semakin ketakutan kita tuh lebih terarah, takut kita lebih tepat yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau takut dengan gelap ya bukan di kuburan saja sebenarnya gitu kan, dan itu masih yang tabii. Karena apa? Kondisi gelap kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di sekitar kita. Entah kemudian ada ular yang bisa mematuk kita gitu kan. Atau mungkin ada benda-benda tajam yang mungkin bisa melukai kita. Atau mungkin ada orang yang berniat jahat yang kita tidak bisa lihat dalam kondisi gelap seperti itu dan lain sebagainya. Ini takut-takut yang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau takut kepada kondisi gelap bukan hanya di kuburan saja ya, ketika mungkin di rumah kondisi padam listrik ya kita juga kadang muncul rasa takutnya gitu kan, kenapa listrik padam gitu. Takut ini dan itu. Ini masih hal yang wajar selama itu tidak membuat dia mengarahkannya kepada melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atau takutnya itu lebih besar kepada makhluk ini dibanding kepada Allah taala. Terkait pertanyaan kedua bahwasanya syaitan itu dibelenggu, namun kenapa banyak orang yang masih melakukan maksiat di bulan Ramadan? Nah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang beliau sampaikan kepada para sahabat ketika masuk bulan Ramadan, lalu beliau katakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidatis syayatin maradatul jin." Jika masuk di awal malam pertama ya, bulan Ramadan, maka akan dibelenggu syaitan, yaitu syaitan-syaitan yang bagian yang paling buruknya gitu kan. Jadi di sini para ulama juga berbeda-beda pendapatnya terkait dibelenggunya syaitan. Ada yang memaknai dibelenggunya syaitan di sini adalah secara simbolis ya atau secara maknawi saja yang menunjukkan orang lebih banyak melakukan ketaatan di bulan ini dibandingkan keburukan gitu. Atau ada para ulama yang menyebutkan bahwasanya benar dibelenggu. Ya, benar dibelenggu. Tapi itu yang dibelenggu sebagaimana dalam disebutkan hadis yang lainnya maradatul jin, dari kalangan jin yang jahatnya, jin yang buruknya, itu yang dibelenggu, itu yang diikat. Adapun yang keroco-keroconya, yang lemah-lemahnya masih
masih berkeliaran. Nah, gitu, ini dalam makna yang lainnya. Maka dengan demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tahu di sana kalau kita maknai dengan seperti yang kedua, artinya sekarang manusia itu bukan tidak diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh jin, masih ada juga. Namun sebenarnya yang kita hadapi hanya pasukan-pasukan kavalerinya saja. Ini pasukan-pasukan syaitan yang keluar sekarang ini pasukan-pasukan cadangan semua. Kerucu-kerucu Iya, baru kerucu-kerucunya saja. Kalau bos-bosnya itu semua sedang diikat. Jadi nggak ada komando. Ini mereka ini bergerak tanpa komando ketua. Jadi ketua-ketuanya lagi sedang diikat. Yang pengalaman-pengalaman, yang jenderal-jenderalnya, yang berbintang-bintangnya itu sedang diikat semua. Nggak bisa memberikan komando apapun arahan kepada anggota-anggotanya yang di bawah ini. Ya, yang masih baru-baru ini. Namun yang baru-baru ini berkeliaran. Itulah yang secara mereka melakukan tugas-tugas seperti biasanya menggoda kita. Artinya, di sini kalau kita sedang katakanlah pertandingan sepak bola mungkin ya, pertandingan sepak bola, kita dengan kondisi tim yang ya seperti biasa gitu full, yang kita miliki timnya yaitu diri kita ini berhadapan dengan lawan yang hanya dari pasukan cadangan, hanya lawan cadangan. Nah, itu kan bisa dibandingkan ya, misalnya pertandingan sepak bola Liga 1 ketemu Liga 3 lah nih ya, iya. Ustaz. Atau Serie A ketemu Serie C gitu ya, Ustaz, Iya. kalau di Itali. Jadi betul-betul liganya itu pemain-pemain inti berlawan dengan pemain-pemain cadangan yang selama ini jarang muncul di lapangan-lapangan yang sifatnya pergelaran yang besar lah gitu kan. Ini kan sebenarnya harusnya menjadi lawan yang sangat ringan. Harusnya menjadi lawan ringan. Harusnya ya 10-0 pun jadi nih kalau lawannya cuma kayak gitu. Seharusnya kan begitu. Cuma kan betapa banyak orang ketika meremehkan lawan. Jadi nggak persiapan mungkin ya, Ustaz. Itu dia. Ketika meremehkan lawan kemudian seolah-olah jumawa kan gitu kan. Merasa di atas angin. Sehingga remeh kepada lawan justru malah kalah gitu kan. Justru malah kalah melawan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dari diri kita gitu kan. Belum lagi dalam makna yang lain Allah Ta'ala firmankan kan di surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu yang membisikkan di dalam hati manusia, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Artinya kalau selama ini manusia itu ya dimaknai dibelenggunya syaitan ini, semua syaitan dibelenggu, mau yang kuat maupun yang lemah semua dibelenggu. Kalaulah manusia ini terlalu lama berkawan dengan syaitan, maka sifat-sifat syaitan itu pun melekat dalam diri manusia. Itulah yang tersisa. Ya, itulah yang tersisa. Artinya kalau di bulan Ramadan ini, saat seperti yang dikatakan Nabi SAW, setan itu dibelenggu, masih tersisa maksiat-maksiat di atas muka bumi ini, itulah sifat-sifat syaitan yang melekat dalam diri manusia, sehingga menjadi kebiasaannya sehari-hari. Tidak bisa dia tinggalkan. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibarat lalat. Ya, ibarat lalat. Memang sudah seperti itulah lalat. Antum mau bersihkan gimana pun lalat. Nanti kalau cari makan, tetap juga hidangkan di sini ada bangkai, di sini ada daging yang bagus, kemana lalatnya akan mengingat? Ke bangkai juga gitu kan. Ke bangkai juga. Jadi seperti itulah kondisinya. Maka ini menjadikan kita seharusnya ya introspeksi diri lah. Tidak kemudian tadi ya, kemudian menilai-nilai orang, tidak. Kalau di bulan ini kita masih besar keinginannya untuk bermaksiat, nah ini jangan-jangan sifat-sifat syaitan itu sudah banyak yang diwariskan kepada kita, sudah banyak yang melekat kepada diri kita. Nah ini yang harus kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang seperti itu. Karena itu tadi ya, mungkin selama ini kita terlalu dekat dengan syaitan. Mungkin selama ini kita terlalu akrab. Mungkin selama ini kita terlalu sering mendengarkan bisikan-bisikannya, sehingga ketika dia tidak membisikkan lagi pun kita sudah otomatis terjatuh dalam perbuatan maksiat. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan kita sadar di Ramadan ini setan itu dibelenggu dan kita sudah kembali kepada diri kita yang tanpa digoda oleh syaitan, maka perhatikan kemana arah diri kita ini, terutama hati kita itu mengarah kemana.
Apakah dia lebih cenderung kepada kebaikan sehingga kita bersyukur dengan hal itu, atau dia cenderung kepada keburukan sehingga kita takut kepada Allah Ta'ala terkait dengan hal yang seperti itu. Maka momentum Ramadan ini adalah sebenarnya momentum untuk dibuat kita mengevaluasi diri dan benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Kalau takut kaya ada nggak orang Ustaz? Ada. Takut kaya. Itu termasuk takut apa kalau ada takut kaya gitu? Gak ada ya Ustaz? Ada takut miskin orangnya? Bisa jadi kan gitu. Bisa jadi. Karena mungkin sebahagian orang apakah dia sudah tahu kondisi dirinya yang kalau kaya justru malah rusak kan gitu kan. Karena ada orang seperti itu dia lebih kenal dengan dirinya. Artinya dia lebih siap miskin daripada siap kaya. Sebagian orang kan begitu, justru malah siap kaya daripada siap miskin. Perasaan siap Ustaz mungkin. Perasaan siap kaya gitu. Tapi itu tadi banyak kita perhatikan kalau kita baca kisah-kisah orang soleh sebelum kita gitu kan. Ada seperti ana lupa, seorang tabi'in yang hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada dia seorang yang diangkat menjadi pejabat ya. Seorang gubernur di satu kota. Tapi kehidupannya sangat miskin. Sangat miskin. Sehingga Umar bin Khattab dari pusat mengirimkan harta untuk gubernurnya ini agar bisa lebih tampil secara layak gitu kan, pakaiannya, makanannya gitu. Yang menarik itu ketika baru datang bantuan itu, yang terucap bukan alhamdulillah. Justru yang terucap malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istrinya pun kaget. Tuh ada apa? Apa Umar bin Khattab meninggal dunia? Bukan katanya. Ya, suaminya pinter, jangan dibilang dulu datang uang gitu kan. Dia katakan masuk kepada kuta dunia untuk mengancam akhirat kita. Bagaimana pendapatmu istriku? Langsung kata istrinya, takhallas minna, silakan udah lepaskan aja gitu kan. Lepaskan aja, jangan sampai mengganggu akhirat kita. Istrinya belum tahu kalau itu duit kan gitu kan. Kalau tahu mah yang masuk dinar ya. Kalau tahu mungkin lain ngomongannya gitu kan. Ya akhirnya apa ya udah uang itu datang dibagi-bagikan lagi kata strategi komunikasi juga itu. Benar gitu. Jangan bermain dengan hal-hal yang kita tahu endingnya nanti. Artinya ada juga terkadang orang takut kepada dunia ini, takut dapat jabatan takut, ya kan diberi harta takut gitu kan. Terlalu ganteng takut, terlalu cantik juga takut. Dan kita ada yang seperti itu. Nanti kalau terlalu ganteng, terlalu cantik, fitnahnya makin meluas itu kan. Banyak orang yang kemudian menyebabkan keburukan pada dirinya sendiri khususnya. Nah, demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Bahkan ada yang takut terkenal ya Ustaz. Iya benar, takut terkenal itu. Ya sebenarnya ketika seorang mengerti, semakin dia belajar mengerti tentang hakikat dunia ini, justru ketakutan terhadap dunia ini. Apapun yang sifatnya duniawi dia ketakutan. Karena apa ya itu tadi. Kita datang ke dunia ini tak punya apa-apa, kemudian kok seolah-olah di dunia ini mau semuanya, padahal nanti kembali juga nggak bawa apa-apa, namun justru dunia itu semua akan dipertanggungjawabkan sekecil-kecilnya, ya. Yang paling kecil pun nanti akan kita pertanggungjawabkan. Nah, ketika sudah memahami hakikat ini berat bagi sebagian orang itu sangat berat. Saya harus tanggung jawab ini. Aduh, kayaknya berat sekali. Nah, makanya dia berusaha untuk menghindari dari perkara-perkara yang dia takut terhadap hal itu. Demikian. Wallah. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan kembali kita berikan kesempatan ke pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di serial Penyakit Hati kali ini, bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga bisa bertanya langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, tadi ada pembagian seperti takut tabi'i dan takut sir tadi yang kita tangkap ya Ustaz. Takut tabi'i tadi adalah sesuatu yang memang secara fitrah udah tertanam lah gitu ya Ustaz, untuk tadi supaya kita bisa survive dengan keadaan yang mungkin mengancam diri kita di sekitar kita. Ada juga takut sir tadi yang dia seakan atau tidak memiliki dasar untuk kita sebenarnya takut pada hal itu gitu ya Ustaz. Dan ini kan sebenarnya yang dia bisa terjatuh kepada kesalahan atau jatuh kepada takut kepada selain Allah tadi kan efek dari takut itu ya Ustaz. Tapi kalau misalnya takut tabi'i tadi dan takut sir tadi malah mengarahkan dia untuk dia berlindung kepada Allah atau dia menjadi mengarah pada ketaatan, itu berarti nggak ada masalah ya Ustaz, malah bagus gitu Ustaz. Yep. Jadi
takut tadi itu adalah takut dari efeknya seperti apa gitu kan. Efeknya seperti apa. Jadi kalau takut pun cuma sekedar di lisan, saya takut kepada Allah Ta'ala. Seperti kata-kata dengan takut. Bahkan takut kepada Allah Ta'ala pun kalau cuma di lisan saja, dengan nangis-nangis dan segala macam, ini juga nggak baik gitu kan. Bukan yang terpuji, itu malah buruk gitu kan. Malah penghinaan kepada Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, takut kepada makhluk, kemudian arahnya berlindung kepada Allah Ta'ala, ini juga yang bagus. Karena kemudian nanti nih, ini pembahasan kita sebenarnya di pekan depan ya insya Allah itu terkait dengan bergantung kepada Allah Ta'ala. Ya, ketika kita takut kepada sesuatu, lalu arahnya kembali kepada Allah Ta'ala, nah ini malah itu tadi arahnya menjadi tawakal, arahnya menjadi berharap. Nah ini juga ibadah-ibadah hati yang baik untuk dirinya. Jadi takut ini lihat kepada efeknya gitu kan. Kalau efeknya itu kembali kepada takutnya ke Allah Ta'ala, berharapnya kepada Allah Ta'ala, ini yang bagus gitu kan. Ya, tapi yang dicela tadi adalah kemudian takutnya itu justru malah membuatnya durhaka kepada Allah Ta'ala. Ya bahkan tadi takut kepada Allah Ta'ala pun kalau arahnya durhaka kepada Allah Ta'ala ini juga buruk. Dusta tadi. Ya itu enggak, takut kepada Allah yang arahnya kepada merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dia saking takutnya cerita tentang neraka, dibahas tentang siksa kubur, dibahas tentang azab begini dan begitu, dia ketakutan dan dia lihat dosanya memang iya. Kalau diceritakan di situ hukuman untuk orang pembunuh, seorang pezina, seorang pejudi, seorang pencuri, ya aku semua itu gitu kan. Nah, kemana lagi aku mau berlindung? Itu sudah kelakuanku setiap hari, ya sudah. Nah, kemudian malah justru putus asa. Kepalang tanggung, udahlah sekalian daripada disiksa gara-gara yang itu sekalian kulakukan yang ini kan itu kan. Toh nanti disiksa juga ujung-ujungnya. Nah, ini kan sebenarnya benar takutnya kepada Allah, tapi kemudian malah efeknya membuat dia putus asa. Ini juga nggak benar kan gitu. Nah, jadi takut di sini adalah kembali kepada intinya itu apa yang menjadi outputnya gitu kan. Outputnya kemana dia? Apakah outputnya kembali kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, atau outputnya malah memang kembali lagi kepada makhluk. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Dan itu benar Ustaz, kejadian ke teman nih. Ada kawan lama lah, sahabat, dan sekarang dia udah tinggal menetap di Jepang malah sekarang. Dan beliau tuh pernah cerita gitu, aku ada baca buku tentang itu Ustaz, ya ancaman-ancaman tentang neraka apa segala macam, yang akhirnya justru buat aku jadi bahkan takut keluar rumah gitu Ustaz. Takut ngapa-ngapain itu Ustaz. Jangan-jangan nanti tiba-tiba ya seperti yang dibacanya itu. Ini tadi yang dimaksud ya Ustaz, efeknya tadi ya Ustaz. Ya, berarti hati-hati juga baca buku ya Ustaz. Mungkin ini bisa jadi buku yang salah atau dia yang memahami. Itu makanya ada bahkan seorang ulama mencela, disitulah buruknya belajar dari buku. Nah gitu. Jadi tidak kurang pas ya, kurang khususnya pas. Akidah nih maksudnya. Segala macam sebenarnya ya. Hal-hal tuh kalau kita belajar cuma dari buku, karena buku itu cuma bisa guru yang bisu istilahnya. Dia hanya bisa menjadikan keterangan yang tertulis saja. Sementara terkadang ada keterangan itu yang sifatnya harus dirasakan, harus diberikan contoh-contoh, harus dijelaskan lagi dengan hal yang lain yang berkaitan dengan hal itu kan gitu. Buku tak punya seperti itu. Nah, kalau kita baca, apalagi cuma satu-satunya buku itu yang kita baca, referensi kita cuma itu saja, ya selesai. Ya, buku ini padahal harus dijelaskan lagi dengan buku yang lainnya, ada ayat yang lain dan segala macam ya. Nah, jangankan urusan agama, urusan dunia saja kalau kita kurang referensi, itu cuma 1-2 buku yang dibaca ya rusak jadinya, ya nggak lengkap ilmunya gitu. Karena seorang ilmuwan atau satu buku yang ditulis oleh seorang yang ahli ilmu saja itu tidak bisa menjabarkan segala perkara gitu kan. Masih banyak lagi tulisan-tulisan beliau yang harus kita kaitkan kan gitu. Sabda Nabi SAW saja kalau kita pahami di satu sabda saja, sesat kita bisa. Gara-gara gitu kan. Misalnya ayat, bahkan ayat Al-Quran. Kalau kita baca ayat itu cuma satu. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Udah, ini dijadikan patokan. Udah selesai, ini orang kan gitu kan. Gak sholat-sholat lagi dia gitu kan. Ini hal-hal seperti itu. Makanya kalau belajar yang lengkap gitu kan. Belajar juga perlu tadi yang dari orang-orang yang bisa menjelaskan secara lengkap kan gitu, sehingga kita pun dapat ilmunya itu komplit gitu. Nah,
Begitu juga ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal-hal gitu takut. Ada orang yang takut mati gitu kan. Takut mati ujungnya apa? Ujung-ujung itu tadi takut keluar, paranoid lah jadinya kan, makanan jadi seleksi luar biasa. Ketika ditanya kenapa sampai seperti itu kamu hidupnya? Saya takut mati itu. Takut mati itu kan takut kepada hal yang tidak bisa dihindari. Mati itu kepastian, mau gimana pun caranya itu kan. Yang ada adalah kita siap-siap ya. Siap-siap untuk mendatangi kematian itu. Kalau kita siap untuk mati, maka kematian bukan hal yang kita takuti jadinya. Justru seperti sebagian sahabat, kematian itu dirindukan. Ingin mati malah. Turun dia ke medan perang. Karena apa? Tahu betapa mati di medan perang itu sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Memang cari mati di medan perang kan gitu. Ya gitu kalau kita kemudian paham. Tapi sebagian orang takut mati, perilakunya malah aneh-aneh gitu kan. Tidak mempersiapkan kematian itu. Nah kalau kita siap gitu kan dengan kondisi-kondisi yang seandainya Allah Ta'ala saat ini mencabut nyawa kita, maka kita mulia dengan hal itu, ya kita pun tidak akan ketakutan dengan hal itu. Nah begitu ya. Jadi takut itu adalah salah satu tabiat yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam diri kita. Itu bagian dari sifat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan kalau kita mengolahnya dengan cerdas, dengan baik, sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, rasa takut ini akan membuahkan pahala yang begitu besar ya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita menggunakannya tanpa ilmu, tanpa mengikuti petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka rasa takut ini akan menjadi bumerang yang sangat buruk bagi kita, sehingga menjadi seorang yang sangat aneh gitu kan di hadapan orang-orang lainnya, dan malah menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Demikian ya Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah. Kalau takut bertemu dengan Allah sama Ustaz? Kayak takut kematian tadi Ustaz. Mungkin dia kan merasa yang tadi kayak yang punya banyak dosa segala macam gitu-gitu, itu sama juga Ustaz? Sama. Efek juga dari frustasi, efek dari takut yang salah gitu. Iya sama. Bahkan ya kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, ada seorang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala disebabkan hal seperti itu. Ada diceritakan Nabi SAW dalam sebuah hadis, seorang yang banyak melakukan maksiat, namun di ujung akhir hayatnya dia takut sekali dengan balasan dari perbuatan buruknya ini. Ini sebelum Islam ya, ini bukan syariat Islam artinya. Ini sebelum Islam. Jadi dia mewasiatkan kepada anak-anaknya, nanti kalau ayahmu ini mati, bakar ya. Bakar, nanti abunya serakkan di tengah laut. Ya. Berpisah-pisah, serakkan seserak-seraknya gitu kan. Agar apa? Nanti Allah kesulitan untuk membangkitkannya. Karena apa? Sudah berserak ke sana kemari kan gitu kan. Udah jadi debu gitu, ya, apalagi di laut gitu. Nah, ini kan jahil ya gitu kan. Akal ya. Artinya dari jahil manusia, seperti itulah kondisi dia kan. Dia pikir Allah Ta'ala seperti manusia, kalau barang berserak itu susah kan ngumpulin lagi. Kemudian ya sudahlah, nggak usah dirakit lagi. Ternyata Allah Ta'ala bangkitkan dan dia terkejut dengan kondisi badannya kembali utuh. Lalu Allah Ta'ala bertanya, kenapa kamu sampai seperti itu? Ya, saya takut ya Allah. Karena di situ Allah Ta'ala kagum dengan hambanya ini dan diampuni dosa-dosanya. Ala kulli hal, itu menunjukkan ya bukan syariatnya seperti itu ya. Kemudian kita berwasiat seperti itu ke anak-anak kita, enggak gitu kan. Artinya Allah Ta'ala di sini memberikan gambaran betapa rasa takut itu juga sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Namun seperti tadi juga, kemana arah efek dari takut ini? Larinya kemana? Gitu. Takut ketemu ke Allah Ta'ala silahkan. Silahkan Anda takut ketemu Allah Ta'ala. Tapi arahnya apa? Arahnya kemudian melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, bukan melakukan hal-hal bodoh kemudian justru malah membuatnya disiksa oleh Allah Ta'ala. Karena kan itu hal yang mustahil. Kita tidak ditemukan oleh Allah Ta'ala, itu kan hal yang mustahil gitu. Mau di mana kita berondok, mau di mana kita dikubur, sampai orang yang hancur badannya di luar angkasa sana pun akan dikumpulkan lagi oleh Allah Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali lagi tadi, kemana arah takut itu gitu kan. Baik takut dalam hati itu apakah terkait kepada Allah Ta'ala atau terkait kepada makhluknya, intinya kemana nanti arah takut ini. Outputnya kemana. Kalau outputnya semakin dekat dengan Allah Ta'ala, itu bagus. Tapi kalau takut kepada Allah Ta'ala pun outputnya adalah lari dari Allah Ta'ala, berusaha mencari celah atau bahkan putus asa dari Allah Ta'ala, ya ini akan buruk nantinya bagi dirinya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah.
Kembali kita persilahkan atau beri kesempatan ke pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di serial Penyakit Hati kali ini. Bisa bertanya melalui pesan WhatsApp atau SMS juga langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Kalau misalnya kayak tadi Ustadz yang di awal sebelum dibuka atau pada saat pembukaan tadi kita bilang takut akan rezekinya gitu Ustadz. Ini ada yang mengatakan bahwasannya ini juga bagian dari kesalahan tauhid di yang rububiyah ya Ustaz, yang Allah kan juga maha memberi rezeki. Ini gimana Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagian orang juga begitu ya, takut terhadap rezekinya. Sehingga seperti yang misalnya Allah Ta'ala contohkan di dalam Al-Quran terkait orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri. Kenapa? Khasyatal infaq. Karena dia takut untuk tidak mampu memberi makan anak ini nanti ketika sudah lahir. Lalu anak itu dibunuh ketika bayi. Kemudian di situ kan Allah Ta'ala jawab langsung. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dalam ayat lain mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki kepada kamu dan juga kepada mereka. Begitu juga kami yang memberi rizki kepada mereka dan juga memberi rizki kepadamu. Di sini dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwasanya rezeki itu semua sudah diatur, sudah diberikan kadarnya oleh Allah Ta'ala. Tidak akan lebih, nggak akan ada kurang. Berapa makanan yang akan masuk ke tenggorokan kita, berapa air, ya, cairan yang akan masuk ke tenggorokan kita, itu semua sudah dihitung oleh Allah Ta'ala, nggak akan lebih setetes pun, sebutir pun. Itu semua sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian bisa dipertanyakan terkait orang-orang yang terlalu khawatir terhadap rezekinya. Ya, sehingga di dalam satu pekerjaan dia ya dalam rangka dia mencari biaya untuk hidupnya, kemudian di sana berani melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala, berani melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala hanya karena untuk mendapatkan biaya hidupnya. Padahal itu semua sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sinilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, betapa iman itu sangat bernilai. Ya, betapa iman itu sangat bernilai. Kalau seandainya Allah Ta'ala sudah misalnya jatah berasmu sekian udah ditumpuk di sana, nanti habisin aja nih. Kalau habis ini kau mati gitu kan. Jatah duitmu sekian ditumpuk di sana, jatah minummu sekian, semua sudah jatahnya nampak. Maka itu tidak membuat kita kuat iman gitu kan. Tidak membuat kita berkuat iman kita. Tapi justru dengan hal itulah iman kita diuji. Kita di mana keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Terlalu banyak ayat-ayat Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kita waktu bayi gak bisa cari nafkah, gak pandai cari duit, gak bisa menghasilkan apapun. Bahkan bertahun-tahun kita seperti itu. Tapi apakah sampai di posisi sekarang ini kita ingat itu dari mana dulu memberikannya? Taruhlah yang katakan, ya kan ada orang tua kita Ustaz yang memberi makan. Siapa coba yang memberikan ilham kepada orang tua kita untuk sayang kepada kita? Karena banyak di sana orang tua yang tega membuang anak-anaknya gara-gara takut tak bisa membiayainya. Kenapa orang tua kita itu dipilih oleh Allah Ta'ala jadi orang tua yang penyayang kepada kita? Padahal waktu itu kalau orang tua kita mau, bisa saja kita dilemparkan ke paret. Bisa saja kita dibuang ke sumur. Dipendam kita hidup-hidup, bisa saja. Tapi dari mana itu rasa itu muncul sehingga orang tua kita bertanggung jawab. Padahal setengah mati dia mempertahankan untuk makan minum kita. Setengah mati dia bekerja siang malam, keringat, menghadapi ini dan itu, bahaya ini dan itu. Demi untuk memberikan sesuap nasi yang untuk menyambung hidup kita. Itu siapa yang memberi ilham gitu? Kita juga sekarang. Bagaimana kita sudah tumbuh menjadi orang tua, punya anak. Rela kita banding tulang ke sana kemari, kepanasan, kedinginan, sakit, ya, sedih, bahagia, dapati kita setiap hari cuma demi bisa berikan uang sekian untuk anak, untuk sekolah dia, untuk berikan makanan hidup dia, segala macam. Anak kita mana pernah dia mikir? Coba siapa yang anaknya yang masih SD itu masih udah mikir, aku besok makan apa ya? Mana ada dia mikir? Bapaknya yang mikir rata-rata. Dan orang tuanya juga, kamu gak usah mikirlah hal itu. Biar itu jadi tanggung jawab ayah. Biar itu jadi tanggung jawab bapak. Itu coba siapa yang memasukkan rasa itu ke hati kita, menanggung jawab anak-anak itu. Itulah namanya rezekinya sudah
ditentukan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mensimulasikan dari mana-dari-mananya. Ya kali ini dari orang tuanya. Pada waktu titik nanti tertentu, orang tuanya itu nggak berguna lagi bagi dirinya. Pada di titik tertentu kita sudah menjadi dewasa, kita sudah mandiri, kita bisa menghasilkan, atau bahkan kita justru berbalik menghidupi orang tua kita. Itu siapa yang mengatur siklus seperti itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu. Hewan berarti kan. Atau kita juga kan bisa perhatikan sebelum hewan, nah kita perhatikan juga manusia. Rezeki itu kan nggak ada kaitan dengan pendidikan, nggak ada kaitannya dengan kondisi badan, nggak ada kaitan posisinya di mana, nggak ada kaitan dengan dia pekerjaannya apa, nggak ada kaitannya sama sekali. Tetap aja rezeki itu bergulir. Banyak orang yang cacat secara fisik, rezekinya tetap muncul. Banyak orang yang pendidikannya rendah, tetap saja rezekinya ngucur, dan lain sebagainya. Nah, hewan juga begitu kan, perhatikan hewan. Mau hewan yang paling kecil, mau hewan yang paling besar, yang paling kuat, yang paling garang, semua ada rezekinya masing-masing. Ya tidak ada hewan yang kecil kemudian kehabisan makanan karena dimakan oleh hewan-hewan yang besar. Nggak ada. Nggak ada hewan yang besar kemudian kecarian makanannya gitu kan, kemudian dia tidak ada rezekinya lagi. Tidak ada. Semua Allah Ta'ala tetapkan rezekinya. Singa ada makanannya, kambing ada makanannya, kutu pun ada makanannya. Ya. Dan semua itu berjalan sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Ini hakikat-hakikat seperti ini yang perlu kita pelajari untuk memahami hal yang seperti itu. Hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebagaimana atasan kita sekarang bisa memberikan, menjadi wasilah rezeki kita dari Allah Ta'ala, toh berarti bukan dia saja. Kalau Allah Ta'ala memberikan wasilah, bisa dari atasan yang lain, bisa dari tempat yang lain, bisa dari kondisi yang lain. Kan begitu, sesuai dengan sejauh mana kita berharap mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang intinya semua itu akan Allah Ta'ala kelola bagaimana ini outputnya menjadi ibadah. Kan itu outputnya menjadi peribadahan kepada Allah Ta'ala. Itu jangan gara-gara dia mengharapkan wasilah rezekinya dari si A, kemudian dia tidak peduli lagi dengan syariat Allah Ta'ala. Sehingga bagaimanapun, apapun itu harus dari si A. Kan enggak begitu. Bukankah bisa saja dari si B, dari si C, dari si D, dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin yang kita ketakutan itu hanya dibisikkan oleh syaitan. Ya gitu. Kalau enggak dari si A, mana mungkin kau dapat sekian dan sekian. Nanti kalau dari si B paling berapa, dari si C paling berapa. Betapa banyak orang yang membuktikan, ya kan, tidak keluar dari satu sumber, keluar dari sumber-sumber yang lainnya. Dan tinggal kitanya saja bagaimana terus berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, pada endingnya kalau rezeki itu sudah habis, mau tetap sama si A pun kalau sudah habis ya mati juga. Ya kan, selesai, udah. Walaupun sekarang masih bekerja sama si A, dan si A itu lagi loyal-loyalnya berbagi, tapi kalau memang rezeki kita sudah habis ya sudah, mati juga karena memang jatah rezekinya sudah selesai. Kan begitu. Jadi bukan berarti kemudian selamanya akan berlaku seperti itu. Tetap saja sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin yang terakhir Ustaz, dan mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan kesimpulan untuk serial penyakit hati kali ini Ustaz. Tadi sepertinya ada dua bahasa yang berbeda tapi memiliki makna yang sama Ustaz. Ada al-khauf dan khosyah tadi Ustaz. Ini sama Ustaz maknanya, takut atau memang ada perbedaan di mana gitu Ustaz? Ya, di dalam Al-Quran kita akan dapati khauf dan juga khosyah ya. Yang dua-duanya kalau diterjemahkan itu artinya sama-sama takut. Tapi di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Ta'ala memberikan kondisi yang berbeda antara kalimat khauf dengan khosyah. Kalau khauf itu adalah takut secara umum. Ya, takut seperti apapun itu masuk dalam koridor khauf gitu kan. Beda dengan khosyah. Kalau khosyah adalah takut yang diliputi dengan ilmu. Ya, takut yang diliputi dengan ilmu, dan ini cenderungnya takut kepada Allah Ta'ala. Ketika seorang takut kepada Allah Ta'ala itu landasannya adalah ilmu, maka disinilah dia masuk ke ranah khosyah. Tidak lagi di khauf. Karena kalau khauf ini takut secara naluri saja, secara umum. Itu. Ada orang yang takut kepada Allah Ta'ala secara naluri saja, tidak ada dengan ilmu. Bisa jadi. Hanya karena cerita-cerita, hanya karena hal-hal yang dia dengar, kemudian dia takut kepada Allah Ta'ala
Namun itu hanya cara naluri. Takut sama siapa? Takut sama yang di atas gitu kan. Takut siapa? Takut sama yang mengatur alam semesta ini. Jadi nggak ada pengetahuannya tentang Allah Ta'ala. Tapi itu sebenarnya takutnya kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Berbeda dengan orang yang dilandasi dengan ilmu. Kenal dengan Allah Ta'ala. Kenapa takut kepada Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala punya sifat ini, sifat ini, sifat ini. Ya, karena Allah Ta'ala begini dan begitu. Dan dia baca ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi SAW. Maka ini semua yang membuatnya takut. Allah Ta'ala di sana berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala itu hanya dari kalangan ahli ilmu. Orang-orang yang berilmu itulah yang akan semakin takut kepada Allah Ta'ala. Dan takut mereka disebut dengan khasyah. Ya, adapun takut secara umum tadi disebut dengan khauf. Jadi ini perbedaan dalam penggunaan bahasanya. Walaupun secara maknanya kita terjemahkan dengan sama-sama takut. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan silakan Ustaz mungkin kesimpulan untuk di pertemuan kita di penyakit hati yang ke-32 ini Ustaz, takut kepada selain Allah. Silakan Ustaz. Nah, taib ikhwati fillah rahimahni wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita di momentum bulan Ramadan ini. Disinilah saatnya kita untuk menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan kemudian nanti kita judul di pekan depan insya Allah berkaitan dengan tawakal ya. Nah itu juga terkait hal yang perlu kita bangun di bulan Ramadan ini. Walaupun secara umum kalau kita perhatikan dari tema yang kita bahas tentang penyakit-penyakit hati ini, inilah kondisi kita harus banyak mengevaluasi selama di bulan Ramadan. Ya mumpung ini bulan yang berbeda. Bulan di mana setan tadi dibelenggu, di mana pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup. Di setiap hari itu ada seruan kepada orang-orang yang ingin berbuat baik. Inilah saatnya kita berbuat baik. Untuk orang-orang yang berbuat buruk, mereka diperintahkan untuk berhenti di bulan ini. Maka di momentum bulan ini adalah kondisi di mana hati kita itu benar-benar merasa lapang. Disinilah kita ketika mengevaluasi, benar-benar evaluasi yang sifatnya sangat detil terhadap diri kita. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita digangguin oleh syaitan. Nah ini sekarang syaitannya diikat, syaitannya dibelenggu. Maka saatnya kita ini refresh, saatnya kita ini melakukan pembersihan dari noda-noda virus-virus yang merusak hati kita. Nah, terutama yang kita bahas di hari ini adalah takut kepada Allah Ta'ala. Mari kita merefresh diri kita. Rasa takut ini selalu ada dalam diri kita, nggak mungkin hilang. Ya, sepemberani-pemberaninya orang akan ada rasa takutnya. Maka kita merefresh diri, takut kita selama ini takut kepada apa? Dan outputnya kemana? Kan gitu. Apakah takut kita kepada Allah Ta'ala dengan referensi yang sudah kita baca dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sudah membuat kita semakin ingin dekat dengan Allah Ta'ala, takut lalai dari perintahnya, takut untuk jatuh dalam larangannya, gitu. Atau takut kita selama ini yang terjadi kepada sesama makhluk. Nah, kita kembali merefresh. Apakah takut kita kepada sesama makhluk ini koridornya masih di dalam koridor takut kita kepada Allah Ta'ala, yang melihat outputnya kemudian melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Disinilah salah satu di momentum yang sangat baik untuk melakukan evaluasi diri, untuk mentadabburi diri sendiri, untuk muhasabah diri sendiri. Inilah bulannya. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita berhasilnya. Kita berhasil benar-benar untuk membuat penilaian kepada diri sendiri sehingga kita tahu bagaimana cara mengobatinya. Ya, di satu sisi kita berusaha membersihkan racun-racun, virus-virus dan penyakit yang ada dalam diri kita. Di sisi lain kita mengambil banyak obatnya. Ya, kita mengambil banyak obat di bulan Ramadan ini sehingga harapannya di bulan Syawal nanti ya keluar dari bulan Ramadan ini kita sudah bisa memiliki kondisi hati yang lebih sehat lagi. Sehingga berjalan di luar bulan Ramadan nanti hati ini benar-benar menjadi hati yang sensitif ya. Sensitif kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala, kemudian sensitif dari virus-virus yang akan kembali menyerangnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian para pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan
apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.